kebaikan itu adalah sebuah keharusan kita terus itu bisa sampai hampir puluhan juta. Wow. Gaya aku membukukan badan 3 kali itu supaya menghormati jenazah, memberi penghormatan kepada jenazah sebelum dan setelah merias jenazah, supaya mereka tahu mereka juga manusia. Hidup aku pelayanan dan memberi banyak berbuat baik sama semua orang kan. Ya. Halo Pak Chandra, mana nih, ada yang bisa saya bantu? Ada ini biasa dan jenazah yang dikirim ke depan. Dia meninggal karena apa? Ya, kalau bisa sih juga berdiri. Jadi nanti ada beberapa part yang memang harus Perbaiki ya. di supaya itu Bagus ya. Pak, sebelumnya aku kenalin nih, ada teman aku nih. Halo Pak, dan Gavin, Chandra. Waduh, hampir mirip kita Pak. Sama-sama depannya Chandra. Iya, ini aku mau ngeliatin aku nulis. Oh boleh silakan semuanya. Nah kebetulan juga baru. Aku biar ya Pak ya, biar cepat nih. Ya. Silakan monggo diminum dulu Mas. Jangan dulu Kak ya. Iya. Ayo Kak, ini dicek Kak. Saya siapa tahu kalau ada yang kurang-kurang itu kan saya kan kurang paham tentang make up nih gitu. Oh, udah bener sih ini. Bener ya? Semuanya ini makeup yang aku butuhin dan aku pakai. Sampai ada bulu matanya juga gitu Kak. Iya, aku pakai bulu mata emang. Oh gitu ya? Iya. Untuk cewek-cewek berarti ya? Ini ada cewek. semua make up ada ya? Semua ada. Lengkap sih ini, lumayan Lumayan lah ya. Lumayan lah. Jadi kayak saya ngumpulin ke beberapa teman-teman yang mungkin ini kalau misalnya ada make up yang nggak pakai sini deh. Iya benar. Kalau aja bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Karena banyak banget perempuan di Indonesia tuh beli makeup karena lucu doang. Iya. Nggak dipakai, keburu expired date, akhirnya daripada nggak kepake, taruh sini aja. Iya Benar banget. Kak, sebagai perias jenazah tuh sebenarnya ada penghasilan nggak sih Kak? Atau misalkan di rate harganya berapa gitu untuk dipatokin per orangnya berapa gitu Kak? Kalau jadi perias jenazah sih sebenarnya itu bisa menjanjikan sebuah masa depan. Oh iya? Karena harganya itu paling minimal itu sekitar 500.000 sejuta gitu. Untuk per jenazahnya? Iya, tapi kalau grade A, which is pakai brand yang benar-benar bagus, itu bisa sampai hampir puluhan juta. Wow. Iya. Itu grade bagusnya itu dinilai dari apa Kak? Apakah dari orangnya? Dari brandnya. Dari brand make up-nya? Iya. Sama sedetail itu Kak? Iya, tapi aku gratis. Sorry, nggak salah dengar Kak. Jadi Kakak benar-benar gratis gitu? Gratis. Iya. Kenapa Kak Kakak milih gratis gitu? Karena Kan dibalik tadi Kakak bilang katanya profesi ini menjanjikan secara dekat, harganya itu luar biasa. Kalau misalnya Kakak bisa dapat per orangnya, tapi Kakak kenapa milih gratis gitu Kak? gratis karena tahun 2018 itu saya kehilangan suami saya. Di situ saya tahu banget bahwa saat meninggal itu kami nggak punya uang sama sekali. Nah, dari situ saya merasa banyak banget orang yang tolong saya. Mulai dari beliin peti jenazah, terus bunga segala macam. Saya nggak punya uang pas saat itu. Nah, saya berjanji di sebelah jenazah suami saya kalau dalam kedukaan siapapun orang yang meninggal saat itu, maka saya akan nomor 1 untuk menolong orang yang berduka cita. Gitu. Jadi karena kehilangan, saya bisa mengembalikan apa yang Tuhan kasih pada kehidupan saya ketika saya kehilangan orang yang saya cintai. Karena saya tahu betul pada saat kita meninggal, orang yang membayar semuanya itu bukan orang yang berduka. Pasti orang yang ditinggalkan kan yang masih hidup. Iya kalau dia punya uang. Kalau tidak, dan
itu akan mempermalukan. Saya merasa gini, jangan sampai semua pasien yang saya tolong, jenazah yang saya tolong, keluarganya berhutang pada saat mereka berduka. Jadi saya mengambil porsi ngerias jenazah, membagikan jenazah, pakaiin baju, itu semua gratis apa-apa buat mereka. Jadi intinya dibalik profesi yang menjanjikan ini ternyata kakak memilih digratiskan semuanya gara-gara seperti itu kan. Iya. Jadi ya mungkin bisa dibilang dengan kakak menggratiskan ini semua kan tidak semua orang yang meninggal itu orang mampu ya kak ya. Memang. Jadi secara tidak langsung kakak banyak nolongin orang. Iya. Tapi kalau misalkan ada punten nih, ada orang yang ngasih kakak juga terima kan atau seperti apa? Iya, itu namanya persembahan kasih. Persembahan. Jadi gini, kadang-kadang saya merasa ada orang miskin yang memang, mohon maaf ya mas, aku pernah nolongin orang-orang yang ngemis di jalan. Mereka memang ngumpulin aqua, dan itu tante saya sendiri. Kalaupun mereka ngasih, akan saya kasih lagi kembali kepada mereka. Misalnya saya kasih buat beliin minum atau makanan yang mereka. Jadi kalaupun mereka kasih, mereka benar-benar nggak mampu, saya nggak sepenuh hati untuk ambil gitu. Tapi kalau orang-orang yang agak lumayan, justru sebenarnya mas, orang-orang yang kaya itu supaya nggak punya hati. Kadang air minum aja kita nggak dikasih kalau kita kerja. Gitu sih. Justru orang-orang yang sederhana pada saat kita layani, mereka benar-benar menempatkan kami seperti keluarga. Benar-benar kayak keluarga. Apa sih kak yang mungkin berbekas di hati kakak nih yang ketika ucapan terima kasih keluarganya terhadap kakak itu ada nggak sih? Aku yang paling bangga ketika aku sudah menyelesaikan banyaknya wasiat. Jadi banyak banget orang yang sudah sakit parah, mereka menulis surat cinta sama mendoakan aku lewat tulisannya, dan mereka bilang, Kak, suatu hari nanti kalau aku meninggal, aku nggak pernah bisa bilang terima kasih. Surat ini kakak baca supaya kakak tahu bahwa aku sangat berterima kasih sama kakak, karena hari ini aku dilayani dengan seorang perempuan hebat. Itu sih banyak hal yang indah gitu loh. Dan aku tahu banget mas Dan, ketika kita menolong orang asing dan mereka bilang terima kasih, itulah sejatinya cinta terhadap sesama. Iya, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun harganya. Makanya kalau ditanya, nggak Elsa kan yang buat gratis, karena pekerjaan ini tidak bisa dibayar dengan sebuah angka. Nah ini tuh anak-anak muridku di Pasca. Oh gitu, oh ya kita belum kenalan dengan siapa mbak? Enggak, dan Rizka. ini dari mana asalnya? Aku dari Manado. Manado. Kalau kakak, wah Jawa dini berarti ya. Ya. Pakai paspor kemarinnya. Aku langsung ya. Iya, oke. Sambil cerita, sambil praktek. Oke, ini ceritanya ini ya, apa namanya, di jenazah ya, cuma dipraktikinnya sama yang masih hidup. Apakah puskesmas? Belum ada napas ya hidupnya. Jadi sebenarnya kalau ngerias jenazah, aslinya aku pakai lem buat primer. Iya. Sorry, primer tuh apa kan? Primer itu apa namanya, basic dasar sebelum pakai foundation, supaya foundationnya nggak apa ya, kalau kita bilang ya, Luntur gitu ya? Nggak luntur, nggak crack Oh, gitu. jadi mungkin karena orang-orang yang sudah meninggal itu udah beda ya pori-porinya semua. Itu udah kita tutup, nggak ada pori-pori lagi, dan itu kita seperti melukis di atas kayu, sangat-sangat susah. Tapi karena dia masih hidup, kita langsung kasih dia. Iya kak. Izin ambil foto-foto nggak apa-apa ya? Silakan. Tapi kak, punten, ini kan tadi kakak bilang ini adalah batch 7 ya? Iya, biasa. Berarti kan ada 6 sampai 1 segala macam. Itu per batchnya berapa orang kak? Banyak, aku udah dari Medan sampai Papua udah ada. Kenapa sih kak kakak ingin membuat les privat jenazah ini kak? Apakah kakak pengen ada generasi penerusnya atau seperti apa? Iya, pengen ada generasi penerus juga, karena kan memang orang-orang yang bekerja sebagai perias jenazah itu udah pada sesepuh semua, udah pada tua-tua lah mas. Harus ada penerus ya kak ya? Penerusnya gitu loh. Dan aku juga pengen bikin nantinya aku akan bikin merawat jenazah online. Dari Caranya gimana kak? dari Aceh sampai Papua, supaya
ketika meninggalnya nih di jam 1 malam, nggak mungkin manggil aku dong yang jauh di Condet misalnya, meninggalnya Tangerang. Nah, jadi mereka nanti bisa order yang terdekat, bisa menolong mereka lebih cepat gitu. Jadi orang terdekat itu adalah murid dari kakak gitu ya? Iya, murid-murid dari aku. Tapi kan kalau misalnya kita mau merias orang yang masih hidup kan persiapan mungkin seperti ini. Nah, kalau misalkan persiapan untuk merias orang yang sudah menjadi jenazah itu apa sih Kak? Bedanya apa gitu? Persiapannya pertama kita harus punya mental. Oh iya sih. Yang kedua panggilan hidup, panggilan jiwa. Kenapa? Karena pekerjaan ini susah banget. Susahnya waktu. Kita lagi enak-enak tidur tiba-tiba di telepon. Itu juga. Kalau aku sih sebenarnya lebih kepada aku harus mandi juga dulu, berangkat di jam berapapun aku harus mandi air garam. Karena air garam itu bisa menetralisir hal-hal yang negatif ya kan, karena kan kita ngomongin soal arwah nih, bukan orang yang masih hidup. Jadi terus menjadi pres jenazah kita juga harus nuwun, minta permisi, memperkenalkan diri. Kalau gaya aku membukukan badan 3 kali itu supaya menghormati jenazah, memberi penghormatan kepada jenazah sebelum dan setelah merias jenazah, supaya mereka tahu mereka juga kita manusia. Aku juga ini Mas Chan, kalau misalnya lagi hari-hari nggak ngeriasin jenazah atau kursus, aku memang membuka khusus juga buat anak-anak disabilitas gratis. Jadi anak-anak yang disabilitas itu memang aku latih supaya mereka jadi punya penghasilan sendiri, punya penghasilan sendiri, punya bakat sendiri. Walaupun aku tahu agak susah ya mengajar mereka, tapi ya puji Tuhan lah udah banyak yang lulus juga dan mereka sudah bisa mandiri. Kalau kita berbicara masalah disabilitas kan macam-macam, kayak ada yang punya tangan, kaki, ada pun juga yang autis, segala macam. Aku tunawicara. Oh, tunawicara. Lebih ke situ berarti kayak. Tunawicara sama tunarungu. Ya, lebih kepada sekarang kan kalau makeup harus bisa lihat gitu. Jadi gitu deh hidup aku. Pelayanan dan memberi pada banyak berbuat baik sama semua orang kan. Iya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman aku MUA yang punya makeup yang belum kadaluarsa justru, tapi chefnya mereka salah atau gimana, salah beli, mereka kasih ke aku, baru aku kasih ke anak-anak disabilitas, bukan merias jenazah gitu. Jadi ini semua barang yang dibeli tidak akan terbuang sia-sia kayak. Iya betul, itu makanya kenapa aku memberikan nama pergerakanku Maraton Kebaikan, karena dari mereka ke aku, dari aku ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau boleh tanya-tanya Pak, ini kenapa ya di Gateway Human Remains ini sebenarnya kan mungkin ada banyak perias nih Pak. Ya. Bapak kenapa lebih memilihnya KSN untuk ditelepon pertama kali ketika lagi ada korban di sini gitu? Karena memang dia dalam istilahnya make up atau merapikan jenazah itu kualitasnya baik. Salah satunya itu. Dan emang yang jagoannya itu emang KSN sendiri atau sebenarnya ada beberapa pilihan gitu Pak? Sebenarnya ada beberapa pilihan. Tapi Bapak lebih dekatnya sama beliau gitu ya? Iya. Ini adalah satu pengalaman baru buat saya nih Pak ya. Dan nanti ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lagi nonton hari ini. Iya. Pernah ngalamin ketika lagi kakak maaf nih lupa untuk izin
ada aja kejadian yang tidak menyenangkan seperti Ada. apa gitu? Misalnya kayak sarung tangannya udah disiapin tau-tau hilang kayak gitu. Kayak ngerias jenazah tuh tiba-tiba air matanya turun gitu. Dan jenazahnya? Iya, kan namanya sih micromimik gitu. Nah, jadi membaca mimik wajah terakhir jenazah itu kebetulan aku bisa gitu. Terus Apa contohnya tuh Kak? contohnya Kayak sedih, misalnya misalkan keluar air mata itu sedih udah kelihatan termasuk melihatnya. mereka sedih atau cara mereka berterima kasih juga itu, atau mereka mau pamit. Terus kalau ada jenazah yang meninggal ya seperti orang mikir, biasanya masalahnya belum kelar. Ya. Kalau kejadian lucu pernah ada nggak Kak? Maaf nih Kak sebelumnya. Pernah lah. Apa Aku tuh? biasanya kan aku kalau ngeliat jenazah tuh nggak tahu ya ini kan siapa yang meninggal gitu ya kan. Waktu itu aku pernah ngeliat jenazah, lagi ngerias, lagi konsentrasi, tiba-tiba ada ibu-ibu datang nangis sama anaknya. Udah teriak-teriak gitu kan. Terus aku kan namanya lagi ngerias jenazah, ada orang datang pelayat, aku biasanya minggir dulu dong, mundur dulu dong. Nah mungkin aku pikir emang ya udahlah aku mundur supaya mereka bisa lihat gitu. Ternyata anaknya bilang, "Mama, salah kamar Mama." Bukan mama tua. Salah orang gitu kan. Terus tiba-tiba mamanya dari nangis yang teriak-teriak tiba-tiba, salah. Itu ada cerita-cerita lucu. Cuma kita jadi perias jenazah kan mau ketawa takut dosa, nggak ketawa tapi lucu gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih kayaknya menghibur banget gitu. Ada gitu. Jadi tadi kan sempat saya dapat informasi kalau jenazah yang tadi kakak nekat itu, rias itu adalah maafnya orang yang bunuh diri. Iya. Itu bunuh dirinya gara-gara kenapa Kak? Kalau gara-garanya aku nggak ngerti ya, bunuh dirinya pakai tali gitu. Nah biasanya Itu beda-beda nggak sih Kak? Kalau misalnya maaf nih, kalau setahu saya pernah baca di apa namanya kayak artikel gitu, kalau orang yang gantung diri itu kayak lidahnya keluar, ada juga yang bunuh dirinya apa, terus apa namanya ekspresi terakhir mukanya itu gimana? iya, Beda-beda kan kayaknya. beda-beda. Kalau yang biasa gantung diri itu biasanya kan lidahnya menjulur. Biasanya aku bantu untuk memasukkan lidahnya pakai tali khusus, baru kita lem, kita bikin siklus senyum gitu loh. Jadi walaupun si jenazah dalam keadaan kesakitan ekspresinya, kita harus perias jenazah ini harus bisa membuat siklus senyum supaya kelihatannya pelayatnya melihatnya, oh si ini pulang dalam keadaan baik dan damai. Nah, karena memang kan kita harus memanusiakan jenazah itu biar layak di hadapan orang pelayat dan di hadapan Tuhan. Takut jadi omongan juga. Takut jadi omongan juga. Jadi itu kita meminimalisir lah ya kejadian-kejadian yang nggak enak dalam suasana kedukaan itu orang. Intinya apapun yang kakak perbuat mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat semuanya kayak terutama buat anggota keluarga dan juga kakak pastinya. Oke Kak, hari ini tuh aku benar-benar mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa nih Kak. Jadi first time aku tahu tentang ngelihat jenazah datang yang keadaannya seperti yang maaf tadi kayak bunuh diri seperti itu. Terus ngelihat kakak juga nge-make upin, ngajarin juga sama murid-muridnya. Ini first time dan mudah-mudahan banyak teman-teman di luar sana tahu ternyata ada profesi mulia loh di luar sana yang mungkin tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Panggilan hati ya mungkin kalau misalnya kita orientasinya adalah uang ya mungkin kita dapatnya dunia kan. Tapi kalau kakak kan saya lihat ya udahlah dengan kejadian yang pernah kakak alami, kakak yang penting akhirat aja dipikirin, kebaikan aja lah dipikirin. Karena buat aku kebaikan itu adalah sebuah keharusan bukan pilihan. Ya, karena kalau di agama saya kan kalau kita ngejarnya akhirat, insya Allah dunia dapat. Cuma kalau kita dunia doang dapat, ya insya Allah akhiratnya akan kemana-mana gitu kan. Ya sekali gitu terima kasih Kak atas pelajaran hari ini. Semoga kakak sehat terus. Semoga kakak selalu menambahkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Makasih Kak ya. Sama-sama. Pengalaman baru buat saya nih Kak. Iya. Kak, kalau gitu salam juga buat anak ya Kak ya. Ya, makasih. Ya, mari Kak. Hati-hati ya. Ya, makasih ya. Dadah.